fisiknya kalau di alam sana itu ukurannya berbeda, pasti lebih gede semua, betul. lebih Katanya besar lebih gitu. besar gitu. Terus yang mungkin dapat satu gambaran kan menggunakan seperti jubah panjang, kemudian ada kayak nggak tahu ini helm atau apa gitu. Ya model seperti ini, saya bukan nggak bilang ini alien ya, tapi makhluk luar angkasa yang naik pesawat futuristik gitu. Saranjana itu bukan imajinasi. Ada yang bilang ini pulau, ada yang bilang ini itu daratan yang kemudian hilang. Ada juga yang bilang ini seperti hutan bakau atau gunung, ada yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Ya. Dan kali ini kita nggak sendirian ya, biasanya kan sama Mas Yodi, dan ini spesial sekali nih ya. Nah ini karena kemarin itu banyak yang minta kolaborasi lagi gitu ya, dan karena pertimbangan juga banyak yang minta ya, pas Obau juga baru nggak ada kegiatan kerjaan, jadi kita akan podcast mengenai kota gaib Saranjana yang baru viral ini ya. Dan sebelum ke pembahasan mungkin kita buat kesepakatan dulu ini. Manggilnya mau Om apa Mas ini? Manggilnya sesuai di panggung ya. Manggilnya Mas Kur nanti saya nama, juga Om aja ya. Oh itu aja ngomong jadi formal ya. Di rumah sendiri ya. Nah mengenai kota gaib ini kan sebenarnya sudah lama ya, tetapi kembali viral karena kemarin itu ada sebuah foto ya, itu ya yang nggak sengaja itu tertangkap di belakangnya itu ada kayak gedung-gedung tinggi seperti itu, kayak cahaya-cahaya seperti itu. Nah itu mungkin Om Bau bisa menjelaskan mungkin sejarahnya dulu atau seperti apa kota gaib di Kalimantan ya itu ya? Ya ini sebelumnya sempat ya waktu itu Mas Vicky ya, atau Mas Kur Channel. Ini kan diundang di obrolan santai bersama saya dan Mbak Noven. Ini pada kesempatan kali ini kita ngobrol bareng di sini, jadi mencairkan suasana dulu gitu biar nggak terlalu sepaneng. Jarang ngobrol soalnya itu, dan yang ngobrolnya ngalor ngidul sebenarnya karena ini kan kita ngobrolnya tentang hal-hal metafisik ya, dan mungkin tidak hanya terbatas kita obrolan ini saja, tapi nanti nek mau nge-track ataupun melihat beberapa kota-kota gaib itu tentunya tidak hanya ada di yang kita bahas di Saranjana ini karena luas sebenarnya, di sekitar kita pun ada gitu kota-kota gaib. Nah ini tentunya berbeda kalau kita pemahaman kita kota gaib dengan kerajaan gaib itu berbeda. Kalau kota itu berarti dibentuk dengan satu dinamika perkotaan yang ada apa-apa di situ. Gitu. Berarti di kota berarti ada wali kotanya, ada presiden gaibnya gitu. Jadi ada macam-macam di situ. Dan penghuninya belum tentu jin. Yang menjadi apa asumsinya. Tapi kalau kerajaan namanya ada kerajaan, pasti ada raja. Ada rajanya. Bisa di situ adalah entitas siluman ataupun jin. Yang ini jumlahnya lebih banyak atau lebih masif gitu. Sementara kalau kota gaib itu di Indonesia itu ada banyak. Jadi Saranjana yang di Kalimantan. Kalimantan itu ada Padang 12 juga, Kalimantan Barat. Jadi nggak cuma Saranjana ini aja ya? Iya, terus Wentira itu di Sulawesi. Kemudian ada seperti Dalas Roban, Alas Purwo itu pasti ada di situ. Ya tentunya kalau mengingat tentang Saranjana ini banyak peristiwa-peristiwa yang bikin viral. Salah satunya waktu itu ada penyanyi terkenal untuk manggung di sana. Betul ya, konser itu ya. Konser. Terus kalau kita menilik tentang cerita lampaunya ya atau sejarah itu, memang Saranjana ini pun sudah ada di dalam peta bahkan sejak zaman kolonial Belanda. Sudah ada
Ya. Jadi Saranjana itu bukan imajinasi. Ada yang bilang ini pulau, ada yang bilang ini itu daratan yang kemudian hilang, ada juga yang bilang ini seperti hutan bakau atau gunung, ada yang seperti itu. Tapi menurut tentang namanya sendiri, ini berkaitan dengan seseorang yang pernah membuka daerah tersebut atau sesepuhnya. Nah, kalau kita melihat kota Saranjana ini sendiri, itu memang terlihat begitu megah gitu. Berkelip lampu di situ. Terus waktu orang diundang untuk konser di situ, seorang artis diundang untuk konser di situ, itu meriah sekali. Dan tidak ada yang seolah-olah itu menakutkan atau satu entitas gaib ya. Yang itu menyeramkan gitu, tidak ada. Jadi wujudnya sama seperti kita. Gitu. Manusia gitu ya. Terus mereka pun juga dibayar dengan bayaran yang tinggi. Gitu. Kemudian ada yang bilang juga bahkan pesan mobil-mobil sport, mobil mewah. Iya. Itu terus ini material-material bangunan untuk bangun di sana. Nah, ini yang unik, ada yang bilang penghuni dari kota Saranjana itu ya kayak orang seperti kita, cuma nggak ada giginya. Garis apa itu? Mulut ini. Mulut ya, itunya tidak ada gitu. Dan mereka pun juga interaksi. Jadi bisa berinteraksi itu. Mereka juga kadang keluar ke alam kita gitu. Mereka seperti berdagang, ada yang menawarkan produk, sama interaksinya. Dan menurut beberapa literatur itu juga interaksi ini kadang selamur. Jadi berbeda dengan kerajaan jin. Kerajaan jin memang tidak terlihat ya, ataupun mereka ada di satu tempat yang sifatnya itu lebih masif. Tapi kalau kota gaib itu berarti satu kota, ada dinamika sosial masyarakat di situ, namun tidak nampak secara kasat mata. Itu hanya orang-orang tertentu yang ditunjukkan dengan mereka yang sudah visioner atau teknologinya yang jauh lebih maju daripada peradaban manusia. Iya. Nah, ini kan ada yang berspekulasi ya karena kota gaib itu adanya di pulau-pulau seperti itu. Nah, itu apakah hanya di pulau aja ataupun bisa di mana gitu? Ya, sebenarnya kalau melihat kota gaib itu bisa ada di mana saja. Di Jawa tadi satu lagi ada kota namanya Pulau Mas yang ada di Indramayu itu lokasinya di hutan bakau konon ceritanya. Nah, kalau kita lihat hampir semuanya itu sama, kota-kota gaib itu memang meriah, riuh, bercahaya gitu dan berkilau seperti emas gitu. Dan ketika orang, nah itu seperti itu Candi Prambanan. Nah, ketika orang ke sana itu bangunannya semuanya materialnya dari emas. Bangunannya. Dan ada yang terlihat ada mobil terbang. Terus teknologi informasinya sudah maju gitu. Namun kalau di luar Jawa itu yang membedakan ketika saya ke Kalimantan atau ke Sumatera, entitas-entitas astral yang ada di situ itu masih murni. Jadi mereka masih tidak berbentuk. Karena jarang berkomunikasi ataupun bersinggungan dengan manusia, gitu. Karena nanti kan ketika bersinggungan dan selalu bertemu ataupun selalu berinteraksi itu kan memanipulasi, atau copy paste, bentuknya gitu. Di Jawa ini sebenarnya karena banyaknya populasi manusia, mereka akhirnya dapat berinteraksi. Salah satunya di Pulau Mas itu kemudian menjadi satu destinasi atau tujuan orang pesugihan. Kota itu, jadi ngambil material emasnya itu untuk pesugihan gitu. Dan cerita mistisnya sebenarnya banyak sekali ya Om ya. Jadi kayak pesan alat berat gitu kan. Benar. Terus ada mobil yang spot yang mahal-mahal seperti itu. Nah, kalau pertanyaan saya ini kan di sana itu kan kemarin sempat baca dari artikel ataupun di YouTube ya, itu ada seperti kalau namanya itu Puabila itu. Nah, itu kan katanya bisa menyambungkan ke kota gaib Saranjana ini. Nah, dan kata beliau ini Puabila ini itu nggak semua bisa melihat kota ini walaupun sudah diantar ke sana gitu ya. Nah, apakah manusia yang terpilih ataupun gimana Om itu kalau? Ya, kalau di sini tentunya lebih tepatnya manusia yang terpilih.
manusia terpilih itu tidak terbatas pada dia memiliki kemampuan six sense ataupun indera keenam ya. Ya. Tapi terpilihnya adalah mendapatkan pulungnya ataupun mendapatkan kalau mau keluar negeri visa lah, itu diterima atau enggak untuk masuk sini. Nah tentunya kalau kita masuk ke dalam dimensi gaib, kita sebutnya dimensi gaib itu kan nggak hanya terikat pada ini ya, dimensi jin saja, tapi banyak entitas-entitas yang berlapis-lapis itu banyak gitu di situ. Tentunya akan terhubung dengan gerbang antar dimensi. Jadi kalau tadi yang dimaksud itu mungkin gerbangnya itu, jadi ketika orang mungkin hanya ke situ tujuannya untuk cari sesuatu duniawi, kemudian coba-coba iseng ataupun ingin mempraktekkan ilmunya atau apa, tentunya kan nggak dapat izin secara visanya ini, jadi diblok. Bahkan ada orang yang nggak sengaja lewat situ melihat atau bahkan bisa berinteraksi. Jadi ini juga berlaku tidak hanya untuk kota gaib, tapi juga untuk kerajaan-kerajaan gaib juga. Gitu. Dan menurut saya lokasinya cukup banyak ya. Bahkan kota gaib itu pun yang mungkin akan sangat jarang tersentuh manusia, bahkan tidak mungkin tersentuh, itu yang ada di awan, di atas langit. Itu pun ada juga. Iya, semuanya. Karena ada jarak gitu. Kalau masih itu di laut, di gunung ataupun di hutan atau pulau, itu masih bisa dijangkau. Walaupun akses untuk ke situ tidak mudah. Jadi salah satu mungkin Jakartanya lah kalau saya bilang gitu. Kalau kita melihat ibu kota ya, itu Taranjana, Uwentira, itu ibu kotanya, atau Alas Purwo ataupun di Kampung Pulau Mas, itu ibu kotanya, yang satu kota yang besar gitu, bukan yang kota kabupaten lah gitu. Mas, itu kota yang besar. Iya. Nah, mengenai yang tadi terpilih itu ya, kan ada kemarin tuh yang sempat kayak Rogo Sukmo atau apa ke sana gitu kan. Di sana ya menceritakan seperti yang Om Hal tadi ya bilang semuanya serba emas dan seperti mobil itu jalannya terbang. Nah, yang tadi manusia nggak ada kayak garis mulutnya itu kan istilahnya. Beliau ini menceritakan kalau sosoknya itu pakai kayak jubah Timur Tengah seperti itu. Nah, apakah itu jinnya itu apakah jin Muslim atau gimana gitu? Iya, sebenarnya kalau yang tadi ini ada istilahnya, saya lupa ya, ada istilahnya itu boleh dibilang seperti makhluk bunian. Sebenarnya ini hanya asumsi saja. Ya, jadi mungkin di sini ageman atau pakaiannya itu ditujukan pada satu budaya tertentu gitu. Tapi kalau saya mencermati, sebenarnya pakaian-pakaian ini pun juga visioner. Jadi mereka menggunakan pakaian-pakaian tertentu dengan kadang fisiknya kalau di alam sana itu ukurannya berbeda, pasti lebih gede semua, betul. lebih besar gitu. Terus yang mungkin dapat satu gambaran kan menggunakan seperti jubah panjang, kemudian ada kayak nggak tahu ini helm atau apa gitu. Ya model seperti ini, saya bukan nggak bilang ini alien ya, tapi makhluk luar angkasa yang naik pesawat futuristik gitu. Kayak gitu. Model-modelannya gitu. Terus dengan satu kota dengan desain arsitekturnya yang juga sudah modern dan futuristik, kendaraan-kendaraan di situ, bahkan teknologi touchscreen-nya sudah nggak HP lagi tapi sudah langsung gitu. Gini ya. Dan mereka juga memiliki satu singgungan yang kuat gitu dengan manusia. Jadi di sini ada urusan bisnis bahkan sampai dengan entertain. Wah, berarti udah maju sekali kotanya. Iya. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan, kalau kerajaan gaib itu gimana? Kalau kerajaan gaib saya nggak bilang itu primitif, bukan, tapi tapi mereka memiliki satu peradaban yang berbeda, yang biasanya lebih tertutup, introvert biasanya di situ, dan kesan lama itu kadang masih dipertahankan di situ. Jadi kesan-kesan kolosal. Kalau yang ini tadi kesan-kesannya modern, udah maju gitu. Udah maju gitu. Kolosal misalkan kita lihat dandanannya seperti di film-film kolosal. Itu ada pakai mahkota, gitu. Masih pakai apa itu? Kayak ageman, itu masih gitu. Tapi kalau di sini lebih futuristik gitu, lebih melihat satu kiasan yang sudah modern, bahkan peradaban manusia sekarang itu sudah kalah. Iya, mungkin kalau di alam kita ya manusia gitu kan, yang saya tahu itu yang kota super megah atau apa itu Dubai. Dan ternyata kalau kemarin saya lihat-lihat itu masih kalah
teknologinya itu Om ya. Mhm. Masih maju yang Saranjana ini ya Iya, gitu iya. ya. Nah, kemarin kan di sana udah maju seperti itu ya, udah gedung-gedung tinggi dan sebagainya. Nah, cara mereka itu berinteraksi dengan kita manusia itu seperti apa sih? Iya, selain menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi ya, Ya. internet lah kita gampangnya Hmm. demikian, itu mereka bisa berkomunikasi ataupun bisa bersinggungan itu secara fisik. Fisik juga bisa Fisik bisa ya, ya. seperti tadi di awal saya sedikit spill ya, Ya. itu di situ disampaikan mereka bahkan bisa memesan ataupun mereka berbisnis dengan orang di luar kota itu. Di mana kemudian orang ini tidak tahu, tidak mencurigai ini berasal dari mana. Ya. Itu bahkan bisa memesan ini artis ibu kota loh tuh. Iya. Nah, ini sempat beliau ini cerita sendiri waktu itu, satu konser itu cerita sendiri. Ini melihat bagaimana, dan bahkan ada di satu kota lain ya. Maaf nanti kalau salah dikoreksi, itu di Padang 12. Seorang yang sudah senior dalam hal musik, ketika di situ melakukan konser dan selang beberapa hari melihat lokasinya lagi hanya padang saja, Ya. padang rumput. Nggak ada Itu. kayak kota yang pas konser gitu ya. Iya. Jadi yang ini tuh siapa gitu. Terus bayarannya juga nominal uang, bukan daun. Dan uang beneran itu. Iya. Konon ceritanya seperti itu. Dan memang dari keberagaman ini interaksi yang terjadi itu positif sebenarnya. Gitu. Tapi apa yang ditampilkan tentunya visinya berbeda, gambarannya berbeda. Oh ya. Jadi memang kota gaib ini sangat ya fenomenal sekali ya Om ya. Iya. Dan mungkin besok insya Allah bisa ke sana ya. Sekarang kalau mau nyoba ngetrek nggak apa-apa, nyari yang paling dekat. Iya. Mana misalkan yang betul. ada di Jawa gitu. Nggak harus jauh-jauh ke sana ya. Iya. Tapi saya sendiri belum pernah ke sana gitu, karena waktu ke Kalimantan belum sempat ke daerah ini gitu. Belum sempat ke sini, tapi gambaran ini kan kadang kalau kita mintanya baik-baik dengan tujuan apa kan langsung sekarang dikasih gitu. Kita bisa masuk gitu, walaupun secara lahir kita ada di sini, tapi fisik secara batin kan bisa Mas nanti ke sana untuk lihat, mau lihat sekilas lah mungkin Mas Kur, kalau mau lihat sekarang ya nggak apa-apa, udah dibukakan gitu. Iya. Kan ini kita kan seperti ini, saya sudah berapa kali gitu loh, maksudnya bahas seperti ini sudah berapa kali punya akses, ya ibarat kata sudah dipercaya. Saya sudah pernah ke Kalimantan untuk berapa kali juga. Mungkin mau sekarang sedikit cerita gitu nggak apa-apa yang dilihat. Dari luarnya lah gitu, dari gerbangnya. Iya. Soalnya udah ada apa ya, mungkin kesempatan akses ke sana ya. Iya. Ya. Mungkin ada gambaran bentar. Ya. Saya diizinkan ke sana, tetapi ini nggak boleh terlalu masuk ke dalam. Iya, hanya kan? Karena cuma boleh lihat dari depannya aja. Nggak apa-apa. Dan soalnya kan saya tadi juga pengennya masuk, tapi karena kemarin tuh sempet ada pemikiran juga ya, kalau katanya itu makan di sana ataupun kalau udah melihat kemegahan di sana tuh nggak mau pulang gitu katanya. Iya, karena ada beberapa orang yang ini ya tadi ukuran itu tidak hanya di manusianya saja, tapi buah-buahan. Nah ya, makanan itu ekstra besar. Ya. Dan nyaman, kerasan gitu. Memang ini bahkan ada yang mereka ada interaksi itu sampai jauh gitu. Bahkan ada yang tinggal menetap, ada yang bekerja, bahkan menikah, ada yang nggak mau pulang. Wah, itu ada. Udah ke sana nggak mau pulang. Iya. Itu nanti dapat gambarannya bisa diceritakan gitu, sedikit pengalamannya. Ya. Kalau saya tadi ya waktu gerbangnya itu memang luar biasa sekali. Bahkan waktu buka City itu aja udah apa ya, semuanya itu langsung ini loh, silau gitu. Emas semuanya. Nah, waktu mau masuk kan aduh, takutnya nanti kalau udah di sana lama ininya, kita kan baru podcast ya, nanti takutnya kelamaan gitu loh. Ya. Dan sebelum penutupan nih Om ya, tadi kan
mungkin di dekat kita ada ya. Nah, kalau di tanah Jawa sendiri ini nggak usah ke jauh-jauh dulu lah. Ada beberapa yang kota gaib itu mungkin ada di mana aja yang sekitar tanah Jawa dulu. Ya, tadi itu yang pertama kan di Indramayu, Indramayu di itu ya. Pulau Mas. Kemudian yang ini yang gede-gede aja ya ambilnya. Ini memang ada kebanyakan kalau di tanah Jawa itu yang tersisa di hutan. Hutan atau alas gitu ya. Ini kemudian di Alas Roban. Ya, itu tentunya terkenal. Alas Purwo. Ya, Alas Purwo ini sudah internasional Ya. gitu tanya. Tapi memang tenarnya lebih kita bilang Saranjana gitu. Ya. Gitu. Karena kesakralannya berbeda-beda. Tapi mini kota gaib itu sebenarnya banyak. Nggak usah jauh-jauh kalau mau lihat di sini, seperti halnya di Merapi juga sudah ada. Oh iya. Di dekat Pasar Mubrah. Jadi mungkin Mas Kur ya bisa ngelihat yang dekat di sana. di sudah kota itu dipersilahkan. Ya, kalau mau lihat nggak apa-apa, nanti diceritakan. Kemudian nanti kita bahas sedikit ya. Ini tentunya setelah kita membahas kota gaib ini, memang tidak bisa mendalam. Kenapa? Karena hanya ini yang kulit luar yang diizinkan. Nggak bisa masuk terlalu dalam. Ya, nanti mungkin ini menjadi kontinuitas ya. Kita setelah membahas kota gaib tadi kita sempat bridging tentang hutan-hutan yang ada di tanah Jawa dan sekitarnya. Nanti coba kita akan bahas berikutnya. Jadi ini nanti bersambung, ini part 1 kemudian nanti part 2. Nah, ini mungkin sebelum kita akhiri atau kita tutup, mungkin Mas Kur ada gambaran tentang kota gaib yang mana yang tadi saya sebutkan di beberapa tempat itu yang paling enak untuk disampaikan. Ya, kalau menurut saya sendiri ya Om ya, karena yang tadi disebut alas itu udah internasional, mungkin saya lebih tertariknya itu ke Alas Purwonya ini ya. Dan seperti yang Om Bau tadi katakan, ini nggak berakhir di kota Saranjana aja, kota gaib ini. Nah, setelah ini kita nanti akan berlanjut ke membahas alas-alas yang ada di tanah Jawa. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, ini langsung subscribe aja di bawah dan nyalakan notifikasinya, karena nanti tidak ketinggalan bahasan kita selanjutnya ya Om ya. Ya, tentunya untuk para sobat Javatika ya yang mungkin menyaksikan ini, jadi tentunya selain mendukung channel Kisah Tanah Jawa, juga nanti bisa mendukung channel Mas Kur channel ya. Nanti biar kita bisa kolaborasinya nanti lebih jauh gitu. Jadi ini sebagai pembuka dulu, karena kita sempat membahasnya waktu itu di obrolan santai, kemudian ini juga di obrolan santainya Mas Kur ya. Ini di sini. Terus waktu ke Bandung itu kenapa kita tidak maksimal, karena itu dadakan. Jadi kita uji coba dulu. Nanti kalau sudah oke, kita sudah jalan, nanti kita akan coba mencari beberapa lokasi-lokasi atau bahkan tempat-tempat yang kita omongkan ini tadi untuk kita telusuri bersama seperti apa gitu. Jadi tetap dukung channel kami berdua, dan jika ada kuning-kuning lewat jangan di skip karena itu nyawa bagi kita ya. Nah, itu itu. Dan berikan masukan, komentar yang positif, dan share sebanyak mungkin jika kalian semuanya suka, dan tentunya like dan nyalakan lonceng untuk notifikasi agar mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami upload. Agar nggak ketinggalan konten kita yang selanjutnya. Oke, kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sobat Javanika. Ini fansnya nyamannya apa? Belum ada ya. Ya, makanya segera 100.000 nanti biar ada sobat siapa gitu. Ya, nanti apa sobat Mas Kur channel atau apa kan gitu. Oke, kita tutup. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi utang sapi naringan rahayu sagung dumadi.